Ya Allah. Terus Ya, gimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan semua batal, wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, senang sekali kita dapat bersua kembali di program acara live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadznya juga sudah bergabung bersama kita di sini. Nanti kita akan tanya jawab dengan beliau. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami nantikan teleponnya di 021 212 32333 seperti yang ada di, nah begitu ya. Dan bagi pemirsa yang merelay acara ini, radio-radio yang tergabung dalam anggota Artvisi, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, Barakallahu Fikum, terima kasih atas kesetiaannya setelah merelay acara televisi Fatwa TV, terutama untuk acara live interaktif tanya jawab. Barakallahu fikum. Dan tidak berpanjang lebar, sekarang kita saatnya untuk menyapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Ya Ustadz, kami bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada antum yang sempat meluangkan waktu untuk kami ganggu dengan masalah-masalah yang sangat banyak, barakallahu fikum, dan masalah-masalah yang diseleksi yang hanya dengan kata pembukunya Ustadz Erwandi gitu katanya. Dan terhitung sekitar ada 100 lebih sih ya Ustaz. Gimana habisnya 100? Iya gitu. Dan barangkali di pembukaan ini bisa sekalian aja merangkum beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang bertanya. Nah, beri kami nasihat di awal ini Ustaz. Nasihat yang menyangkut tentang begini Ustaz, ada perkataan atau jujur saya pribadi kurang paham apakah ada hadis Nabi yang berkata seperti atau mengandung makna yang seperti ini atau sejenisnya. Banyak anak banyak rezeki Ustadz. Nah, banyak anak banyak rezeki terus ini sekedar kata-kata aja atau bagaimana sebetulnya? Ya begitulah Ustadz. Monggo tafadhol Mas Kira Ustadz nasihatnya. Baik, Allah barik fiik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Dengan lafaz seperti itu saya tidak tahu ada hadis atau asarnya. Tapi secara maknanya ya Rasulullah memang menganjurkan untuk banyak anak. Ya. Dan Allah mengaitkan rezeki itu dengan banyak istri. Oh ya. Allah mengatakan wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullah. Nikahkanlah orang yang bersendirian di antara kalian. Ya. Jika mereka adalah fakir miskin, niscaya Allah berikan mereka kekayaan, kecukupan hidup. Diriwayatkan asar dari salah seorang tabi'in ketika orang itu mengatakan tentang firman Allah ini, dia mengatakan, ya Syekh, saya sudah menikah 2 kali, rezeki saya belum naik-naik juga. Kata Syekh, kata tabi'in tersebut, nikah satu lagi. Nikah satu lagi. Ya. Ternyata juga belum, sudah 3. Kata Syekh, ini terakhir. Nikah sekali lagi. Setelah nikah 4 kali, baru Allah bukakan pintu rezekinya. Ya akhi, secara garis besarnya, anak itu sendiri adalah rezeki. Apa yang antum khawatirkan? Iya. Ya. Banyak orang untuk mendapatkan anak harus ikut program bayi tabung dengan biaya di atas ratusan juta. Iya. Dan itu sifatnya gambling. Iya. Mungkin jadi anak, mungkin tidak. Iya. Tidak ada kepastian. Ya. Maka anak yang lahir anak antum itu harganya kalau dihargakan
Sama dengan itu. Iya. Ketika saya mendengar salah seorang teman, subhanallah, ya sudah nikah lebih 10 tahun dan beliau sudah berusaha maksimal ke dokter segala macam, tapi Allah belum mengkurniai anak kepada dia. Dia ikut program bayi tabung. 1 kali program 100 juta lebih. Nggak tahu sekarang. Itu sekitar berapa 7 tahun yang lalu. Iya. Gagal. Kemudian beliau ambil sekali lagi, di atas 100 juta lagi, dan pun gagal. Ketika saya mendengar berita itu, anak-anak saya Iya. yang Allah berikan, saya kumpulkan, saya cium satu persatu. Ini ternyata harga di sisi Allah sangat mahal. Mahal ya Ustaz. Itu rezeki yang paling utama. Apa yang ditakutkan? Iya. Masalah hidup mereka ke depan, orang beriman dia tidak akan merasa takut menghadapi hari akan datang. Iya. Ya. Yang memberi rezeki mereka, Anda, adalah Allah Azza wa Jalla penciptanya, bukan Anda. Iya Ustaz. Seorang wanita salaf ketika saudaranya bertanyakan kepada dia bahwasanya suaminya pergi berjihad fisabilillah dan tidak meninggalkan harta yang cukup untuk adiknya ini atau istri dari laki-laki yang berjihad fisabilillah tadi. Ya. Lalu seolah-olah kesal lah begitu saudara laki-lakinya. Lalu dijawab oleh saudarinya tadi dengan mengatakan, selama aku menikah dengan suamiku lebih 10 tahun, aku tidak dapatkan dia sebagai seorang pemberi rezeki. Aduh. Dia adalah seorang pemakan, aku tahu ia pemakan. Iya. Makan nasi, makan daging, segalanya dia Makan pemakan, daging iya. Pemberi rezeki, tidak. Sekarang si pemakan pergi, Allah pemberi rezeki masih tetap bersama kami. Apa yang aku khawatirkan? Masya Allah. Ya. Iya Ustaz. Jadi masalahnya yang akhir adalah masalah tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila masalah tawakal ini bisa kita tumbuhkan dalam jiwa kita, membuat kita bahagia walau di depan mata cuma sesuap 2 suap nasi. Hanya ditabur garam atau gula sedikit untuk ada rasa dan kita makan, bahagianya luar biasa. Iya. Ya. Ketika tidak ada rasa tawakal dan syukur dan qanaah kepada Allah, tabungan Anda, uang angkanya Anda lupa, mungkin berapa ratus juta, berapa miliar. Ya. Mobil berjajar depan rumah Anda. Ya. Tapi hanya menambah sakit kepala Anda dan membuat Anda gelisah. Iya betul. Begitulah sesungguhnya kehidupan adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan takut menghadapi masa depan. Iya. Ya. Allah yang Anda memiliki Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang, Rabb, yang mengatur segala sesuatu, dan jiwa Anda yang dia sifati dirinya pengasih dan penyayang. Iya. Yang pengasih dan penyayang tidak mungkin membuat Anda menjadi tidak makan, kelaparan dan mati, tidak. Tapi bila terjadi, ketahuilah Rabb Anda ingin menguji Anda. Apakah Anda orang yang bersyukur atau tidak. Dan puncak ketawakalan seorang anak manusia, seorang wazir saleh, masuk golongan tabi'in, ulama hadis di masanya, Raja bin Haywah, penasehat Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Dia menerima gaji dari Baitul Mal sebagai penasihat raja, sebagai penasihat khalifah, menerima gaji dari Baitul Mal. Ya. Diriwayatkan dengan sanadnya oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Ya.
terima gaji sekian puluh dinar untuk kebutuhannya sebulan atau lebih. Dari Baitul Mal sampai ke rumah, itu dinar sudah dibagi-bagiin. Dia datangi fakir miskin Ya, A, ya Allah. dia berikan 2 dinar, fakir miskin B 1 dinar, C 3 dinar. Sampai ke rumah itu udah habis. Ya, tapi dia masih bertahan hidup. Tak ada masalah bagi Nggak dia. masalah. Ya. Ah, Iya. subhanallah. Maka kemudian anak pamannya, sepupunya bertanya, Roja, ini gaya hidup ala apa ini, subhanallah. Iya. Gaji setiap kau dapatkan dari Baitul Mal, kau habis sedekahkan, infakkan kepada kaum muslimin, orang-orang yang membutuhkan. Terus kamu hidup pakai apa? Ya, Iya. Raja mengatakan, semuanya aku berikan. Aku masuk ke dalam rumah. Ya, Iya. aku lihat di bawah bantalku berapa tadi semua yang kuberikan, satu pun tak berkurang. Sungguh benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta Anda. Sekarang Allah berikan di bawah bantal saya jumlah yang sama, tak berkurang. Masya Allah. Ya. Kalau tidak diriwayatkan dengan sanad, kita anggap ini mungkin ya cerita-cerita pengantar tidur. Tidak ya, akhi. Iya, terus. Kita ada sanadnya. Sanadnya bisa dicek. Kemudian anak pamannya ini ingin ngikutin gaya hidup ulama ini. Raja bin Haywah, penasehat Amirul Mukminin, Khalifatul Khamis Umar bin Abdul Aziz. Setiap dapat dia uang, dia bagi-bagiin kepada kaum muslim yang membutuhkan. Dapat uang, dibagi-bagiin. Ya. Kemudian dia pulang ke rumah, dia cari di bawah bantal, tidak ada. Nah. Cari di bawah kasur, tidak ada. Waduh. Dicari di bawah kain baju, tidak ada. Nah. Lalu datang dia menemui Raja sambil ngomel-ngomel. Iya. Kamu bohongin aku ya? Kamu bohongin anak pamanmu sendiri. Maka Raja mengatakan, A'taitu Rabbi Oh, wa ana 'ala al-yaqini bima wa'adani. Amaltu Rabbi bil yaqin wa anta tu'amil rabbak bit tajrubah. Maka dia mengatakan kuncinya. Kuncinya adalah aku melakukan itu, aku berikan itu kepada Rabbku, dan aku yakin dengan janji Rabbku yang akan membalas setiap sesuatu yang kalian infakkan. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairul raziqin. Oh, khairul razak. Segala sesuatu yang kalian infakkan, maka Allah ganti. Dan dia Allah memberi rezeki yang terbaik. Tidak ada yang memberi rezeki selainnya, maka tidak ada yang bisa menjadi pemberi rezeki yang terbaik kecuali Allah Azza wa Jalla. Amin. Aku bertransaksi dengan Allah, yakin, Yakin. tawakal, dan Allah berikan. Sedangkan engkau bertransaksi dengan Allah dengan uji-uji. Kau ngetes Rabbu. Ya. Benar nggak ini? Ya. Tentu beda hasil orang yang bertawakal dengan keyakinan dan beriman dengan apa yang disampaikan Allah dalam kitabnya dan apa yang dijelaskan oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang yang ragu tentang hal tersebut. Benarkah atau tidak, iya atau tidak. Ya. Allahul musta'an. Alaihi tukar. Fadal. Ya, seperti itu Ustaz ya.
Jadi jangan pernah ragu ya, anak itu sendiri juga sudah rezeki ya Ustaz ya. Begitu banyak orang yang ingin anak tapi belum dapat. Begitu ya, saya barakallahu fikum. Ya, Anda diberi Allah anak 9. Waduh, Masya Allah. Anak diberi anak ibu, anak ayah, anak kakak beradik 8. Waduh, Kalau Masya paling 100 juta kan berapa miliar harganya udah. iya. Masya Allah, 9. Waduh, zaman sekarang udah langka itu. Wah, Masya Allah, 9. Dari satu ibu, Ustaz. Itu, Ustaz. Iya. Masya itu. Allah. Masya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan. Masya Allah anak-anaknya. Jadi Ustadz Erwandi, Ustadz Ervandoni. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya Ustadz, alhamdulillah Ustadz, nasihat Antum semoga pemirsa, saya pribadi, teman-teman di studio, juga pemirsa yang menyaksikan nasihat dari Ustadz Erwandi, semoga dapat mengambil pelajaran dan jangan ragu-ragu ya. Pokoknya punya anak, insya Allah itu anak itu merupakan rezeki dari Allah. Barakallahu fikum Ustadz, dan kita coba mulai dari pertanyaan nih di website tentang santunan ya, ini tentang santunan dari hamba Allah Ustadz di Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Begini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, ini pertanyaan yang sangat urgent Ustadz. Saya sangat mengharapkan jawabannya, Masya Allah. Apakah anak yang lahir di luar nikah dan ayahnya meninggal bisa disebut anak yatim? Lantas, apakah dia berhak untuk mendapatkan santunan sebagai anak yatim dari basis Ustadz? Syukron, jazakallah khairan. Begitu. Anak yang luar dari nikah, untuk menetapkannya ini yang menjadi masalah. Saya tidak pernah berani untuk menyatakan dia anak di luar nikah atau tidak. Ya. Apalagi dengan kondisi sekarang. Ya, ada banyak nikah syubhah namanya. Iya. Menurut ustadznya itu sudah sempurna nikahnya, tapi ketika ditanyakan kepada para ulama atau kepada para alim ulama, ternyata tidak. Ya. Iya. Apalagi kondisi seperti sekarang ini. Anggap dia umpamanya tidak ada anak yatim. Santunan basnas apakah hanya untuk anak yatim? Fakir miskin tidak dapat. Karena ada haknya sebagai fakir miskin. Ya. Hak sebagai fakir miskin kan ada dari zakat. Betul. Dia menempati urutan pertama dalam kitabullah. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Bahwa zakat itu adalah untuk fakir dan miskin. Ya. Begitu ya Ustaz ya, jadi berhak ya dalam urutan pertama malah untuk fakir dan miskin zakat itu. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Suryadi Syaputra di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Indonesia. Begini pertanyaannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, izin bertanya Ustaz, saya ini seorang satpam yang bekerja di salah satu kampus negeri Makassar. Dan di tempat kerja seringkali kami diberi nasi bungkus, kue, dan lain-lain. Bahkan sering juga uang dari staf pegawai atau dosen kampus tersebut. Dan terkadang juga dari mahasiswa. Ustadz, apa hukumnya ya? Saya menerima pemberian tersebut. Lantas apakah makanannya boleh dimakan dan uangnya apakah boleh saya ambil atau tidak? Jazakallahu khairan. Allahumma barik fiik. Kampus Universitas Negeri, apa swasta tadi? Ya, kampus usaha negeri Kota Makassar. Taib. Tinggal Anda tanyakan ke pihak ke pihak kampus yang mempekerjakan Anda di sana, apakah hal tersebut dibolehkan atau tidak. Dia mengambil hadiah dari sivitas kampus, mulai dari dosen, mahasiswa, dan lain-lain yang ada, tanyakan boleh atau tidak dia mengambil hal tersebut. Setahu saya harusnya tidak boleh. Ya. Kalau tidak boleh, berarti yang Anda ambil adalah sesuatu yang tidak dihalalkan dalam syariat. Itu
termasuk bagian dari rishwah. Ya, karena sudah bergaji. Kenapa? Karena dia sudah digaji satu. Iya. Dan kemudian kalau seperti itu, ya, mengakibatkan nanti dia tidak bisa bekerja dengan profesional. Iya. Mau tidak mau, dia akan memberikan pelayanan yang paripurna untuk yang sering ngasih. Ya. Dan akan tidak terlalu semangat dia bekerja bagi yang tidak pernah ngasih. Ya. Padahal dia wajib melayani, memberikan jasa kepada seluruh sivitas kampus. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Nasihat antum kepada Bapak Suryadi Syaputra di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berikutnya pertanyaan datang dari Nur Hidayati di Banyuwangi, Indonesia. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Eurandi. Ada telepon masuk sekarang nih. Coba kita dahulukan penelpon dulu. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Faiz di Bogor. Bapak Is di Bogor. 6. Silakan Bapak Is. Ya, barakallahu fi Ustaz. Barik Ingin fi. bertanya Ustaz. 6. Kakak ipar Anda Ustaz. Jadi anaknya itu ingin dibuatkan acara khitanan Ustaz secara dirayakan Ustaz. Format acaranya Anda nggak tahu apakah ada sesuatu di dalamnya, tapi bagaimana kita berpartisipasi Ustaz dalam menyumbang dalam acara hitanan itu Ustaz, perayaan hitanan itu Ustaz. Menurut saya seperti apa Ustaz, mohon nasihatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. Hukum asalnya boleh Anda memberikan kepada dia bila tidak ada hal-hal yang maksiat di dalamnya. Oh, ya. Ya. Boleh ya. Alhamdulillah. Ya, baiklah, seperti itu Bapak Faiz yang sudah tadi bertanya. Semoga bisa pahami apa yang sudah disampaikan Ustadz Erwandi ya. Selama masih ada, tidak ada yang sesuatu yang maksiat di dalamnya acara tersebut. Kita sambung Ustadz pertanyaan yang tadi sempat dibacakan. Kita sambung pertanyaannya, yaitu dari Nur Hidayati di Banyuwangi. Kembali, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Saya bekerja sebagai TKI di Hong Kong. Kadang kakek saya, Ustadz, memberi uang yang dihasilkan dari bermain judi. Apa hukumnya Ustadz? Uang yang saya terima itu ya, Ustadz, uang itu selalu saya sendirikan. Tidak saya campur dengan gajinya saya. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Yang pertama, ingatkan kakek Anda untuk menghindari murka Allah. Ya, khawatir ajal menjemputnya dan dia belum sempat bertobat kepada Rabb-nya. Itu mengkhawatirkan. Ingatkan akan firman-firman Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Allah mengatakan rijs, najis. Min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Lalu kata Allah, fajtanibuh, hindari, jauhi perbuatan tersebut, la'allakum tuflihun. Bila engkau lakukan perintah tadi dengan kau hindarinya, ya, pasti engkau mendapatkan kemenangan. Ya. Semua kita menginginkannya itu baik, masih muda, masih belia, apalagi umur sudah senja. Ya. Ya. Ingatkan terus, dan bagian dari mengingatkannya itu bahwa katakan ini uang tidak akan saya pakai, tapi juga tidak saya kasih ke kakek lagi. Ya. Daripada kakek sudah dapat dosa dan makan uang haram, ini saya berikan kepada fakir miskin. Begitu cara melepas uang yang dapatkan dengan cara haram, di mana lawan transaksi menyetujuinya. Oh, begitu ya Ustaz ya, barakallahu fikum, seperti itu ya. Jadi sambil dinasihati sang kakeknya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat
kepada Nur Hidayati tadi yang bekerja di Hong Kong. Berikutnya pertanyaan datang dari Rizal. Oh, ternyata ada telepon masuk ya. Benar ya? Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri di Bogor ya. Iya, Silakan Ibu. iya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ya, ini yang perihal mengenai hitanan juga Ustadz. Kalau misalkan acara selamatan setelah hitanan itu hukumnya gimana ya? Apakah ada hadisnya atau enggak gitu ya Ustadz? Itu Wallahu saja. a'lam. Ya, orang biasanya sembuh dari sakit. Bagian dari bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak, berbagi, memberi makan, bersedekah, memberi bantuan. Orang ketika sakit juga kata Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang yang sakit ke antara kalian dengan banyak bersedekah. Ketika diberikan kesembuhan, khitan kan sakit. Kalau diberikan Allah kesembuhan, juga kita bersyukur atas kesembuhan tersebut dan bentuk syukur tadi memberikan hadiah, makan, umpamanya kita antar ke tetangga-tetangga. Alhamdulillah. Apalagi dalam kondisi masa sulit seperti sekarang ini. Iya. Kalau perlu ada rezeki setiap hari, walaupun tanpa ada khitanan, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Begitu Ibu, Oh bisa paham gitu, Ibu ya? ya. Nah, berarti boleh ya Ustadz ya, kalau mengadakan acara selamatan setelah hitan itu ya. Kalau acara selamatannya saya wallahu a'lam, tapi kalau Anda berbagi makanan ya, ditulis ini dalam rangka anak saya sembuh dari khitan, tidak ada masalah. Tapi kalau selamatan saya tidak Jadi tahu. tergantung niat ya Ustadz. Tergantung acaranya Ibu. Kalau acaranya cuman Ibu ya pesan ke catering sekian porsi, umpamanya 100 porsi, lalu dibagikan ke tetangga-tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Mungkin ada tukang panggul, tukang angkut, tukang macam-macam lah. Ya. Iya, Itu bagian dari bersedekah kepada itu amal utama. Iya, Kalau cukup. acara selamatannya saya enggak. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Seperti itu ya. Jadi tergantung acaranya ya Ustadz ya. Jika dibagikan pesan makanan. Oke. Iya ya Ustadz. Anak ingat dahulu. Ya. Waktu saya di Saudi itu ada ketika Raja Fahad meninggal. Iya, Masya Allah. Itu kita mahasiswa dapat tambahan uang saku 1 bulan. Waduh, Masya Allah. Ketika Raja Abdullah diangkat, tambah lagi uang saku 1 bulan lagi. Waduh. Untuk syukur. Kalau tadi bagian ketika dia dapat musibah. Kemudian ketika Raja Abdullah berobat ke luar negeri, berobat lagi sakit, kita dapat tambahan satu beasiswa uang saku lagi. Waduh. Ketika beliau pulang ke Arab Saudi, sembuh, dapat lagi tambahan uang saku. Masya Allah. Waduh. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Karena ya, dan ini sering saya dapatin waktu ditinggal di sana. Yeah. Bagaimana itu dinikmati dan dirasakan oleh warga negara Muslim. Semoga Allah memberikan istiqomahan kepada kaum muslimin dimanapun juga. Yeah. Itu menjadi keyakinan warga Saudi itu. Yeah. Tidak dengan hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Orang yang sakit di antara kalian obati dengan sedekah. Itu pernah pintu apartemen kami malam-malam jam 12 lewat begitu, ada yang diketuk pintu dari luar. Kan ada lubang untuk lihat kaca dari itu, melihat dari lubang intip. Lubang di pintu, lubang intip. Ternyata ibu-ibu. Maka saya bangunin istri, saya suruh menemui ibu itu. Dia cuma ngasih amplop dan bilang, tolong doakan ayah kami sekarang di rumah sakit sedang operasi.
sedang menjalani operasi, lalu pergi. Nah gitu dong. Enggak malaikat. Mungkin kalau kita bilang malaikat kali ya. Bukan malaikat. Itu memang sudah suatu hal yang biasa karena tempat tinggal gedung yang tempat tinggal kita itu, apartemen tempat kita tinggal kita itu dikenal memang oleh masyarakat sekitar, para mahasiswa ilmu syar'i yang kuliah di Jamiatul Imam. Iya. Maka mereka cuma mengeluarkan doa dan dibuka itu 2 bulan uang saku isinya. Masya Allah. Masya Allah, jam 12 malam dapat uang saku 2 bulan. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah. Ya, itu keyakinan mereka. Maka yang baik tidak ada masalah Anda ikutin. Iya. Ya, ketika ada yang sakit, Contohnya, ya, karena sadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Anda bersedekah, kita niatnya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Niat utamanya. Tapi itu bagian daripada kita ikhtiar kita sesuai syar'i untuk bagian penyembuhan. Iya. Ketika sembuh, masih ada rezeki juga, bagian syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Ya. Begitu Ustaz ya. Apalagi dalam kondisi krisis. Iya, betul. Si krisis kaum muslimin dapat seperti ini, subhanallah. Waduh. Senangnya bukan main. Iya, pastinya. Sistem kita kan bukan kerajaan. Iya, Presiden nggak bisa berbuat seperti itu. Iya, Ustaz. Insya Allah, iya betul Ustaz. Barakallahu fikum, seperti itu ya. Tadi pemirsa yang bertanya, semoga bisa paham apa yang sudah menjadikan semangat tentang bagaimana saling berbagi ya. Ternyata manfaatnya juga sudah dirasakan oleh banyak orang, dan Ustadz Erwan di sini juga sudah sempat mengalami ketika sedang menimba ilmu di Arab Saudi. Barakallahu fikum Ustadz. Dan kemudian kita sambung pertanyaan berikutnya dari website ini, dari Bapak Rizal Yanuar, Bapak Rizal Yanuar di Semarang, Indonesia. Begini pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi, kami izin bertanya, bagaimana hukumnya seseorang menjalankan usaha dagang bersama dengan seorang pemodal atau investor yang dia pemodal tersebut itu bekerja di bank konvensional ya, yang mana kemungkinan besar modal tersebut dari gaji orang itu sebagai karyawan bank. Nah, mohon ya Ustadz, apa yang harus kami lakukan? Jazakumullah khairan atas jawabannya, barakallahu fikum. Gitu. Ya. Yang harus Anda lakukan adalah menasihati orang ini akan perbuatannya yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Iya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa syahidai hum sawa. Rasulullah melaknat orang yang makan riba. Bank ketika memberikan pinjaman kepada nasabah yang membutuhkan dan nasabah membayar berlebih, dia pemakan riba. Wa mukilahu, dan bank ketika memberikan bunga dari nasabah yang memberikan pinjaman dalam bentuk tabungan dan deposito kepada mereka, dia pemberi makan riba. Wa syahidai, dan jadi saksi, ya tahu kita bahwa karyawan-karyawan di bank saksi perbuatan riba itu semuanya. Nah, lengkap sudah laknat untuk mereka. Ya, ingatkan saudara kita tadi, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Amin. Bila dia telah bertobat, baru bicara masalah bisnis. Ya. Bila dia masih berbuat dosa besar kepada Allah, Anda ajak bisnis, kemudian Anda diamkan kondisinya karena rasa sungkan dan seterusnya, ini adalah teman yang tidak baik. Ya. Uangnya Anda pakai, dia diperangi Allah, Anda diam. Anda dapat manfaat dari uangnya dia dapat kemurkaan dari Allah, Anda diam. Ini namanya air susu dibalas dengan air tuba. Air tuba. Iya. Masya Allah, seperti jadi. Nah, yang harus dilakukan dari Bapak Rizal Yanuar tadi adalah menasihatinya ya Ustadz ya.
agar bisa agar dia meninggalkan. bertobat. Setelah bertobat, baru Anda ajak untuk investasi bersama, mengelola usaha bersama, bagian dari ya membantu dia dalam bertobatannya. Karena banyak kaum muslimin yang seperti ini, karena terbiasa dengan pekerjaan riba tadi, Ya. mereka tidak cakap dan tidak berani untuk menempuh hidup seperti orang biasa, mulai dari bawah, berbisnis dari Iya, bawah, dan dari nol tidak lagi. berani. Tidak berani. Iya, Tidak berani dan risiko. Maka iya, kalau ada saudara-saudara, teman-teman dan saudara di dalam ikhwatul Islam membantu dia dengan cara mengembangkan dananya dalam usaha yang halal, iya. tentu ini bagian dari membantu pertaubatan seorang saudaranya yang sedang terjerumus ke dalam perang melawan Allah. Ya begitu ya Ustaz. Seperti itu saja, bisa pertama menasihati, semoga dia bertobat temannya, kemudian bisa ditemani lagi dalam membangun usahanya kembali dari nol. Dan ini sudah ada telepon masuk, yuk kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Halo, Assalamualaikum Bapak. Halo, yang mau telepon? Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Bapak Isra betul? Iya. Bapak Isra di mana Pak? Kota apa? Apa? Di kota apa Pak? Penyambungan. Di mana itu Pak? Penyambungan Mandeling Natal Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Masya Allah. Mandalingan. Barakallahu fikum. Terima kasih Bapak. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi Tarmizi? Ada. Silakan. Ada seorang istri meninggal suaminya. Iya, Pak. Anak kandungnya satu laki-laki, satu perempuan. Akan Iya. tetapi ada anak sedang mengandung kira-kira 1 bulan. Apakah dia mendapat ahli waris? Kalau mendapat ahli waris, bagaimana caranya? Tolong dijawab dengan sebenarnya. Terima kasih. Tunggu Bapak Isra, jangan ditutup dulu. Barangkali Ustadz Erwandi mau bertanya. Tunggu Bapak Isra, jangan ditutup Kalau dulu. masalah waris harus Bapak datanya harus lengkap ya Bapak. Ya, jangan Kalau- ditutup ya teleponnya Pak ya. Pak Isra, jangan ditutup teleponnya. Silakan Ustadz Ini- Erwandi. Ya, yang meninggal si suami kan ya. Pak Isra. Oh, dia terlambat, soalnya delay. Pak Isra, volume tempat nonton acara kita dikecilkan Bapak Isra. Ya. Volume televisinya dikecilkan. Nanti berbicara dengan Ustadz Erwandi melalui teleponnya Bapak, ya. Supaya audionya atau suaranya tidak mantul begitu. Ya, sudah. Sudah siap deh kalau begitu. Silakan. Ya, Tadi Pak. Ustadz Erwandi sedang bertanya. Isra, yang wafat namanya siapa Pak Isra? Apanya? Yang wafat namanya siapa Pak Isra? Suaminya. Namanya? Ada seorang istri meninggal suaminya. Ya, sudah oke deh. Ya, suami meninggal ya. Ya. Abdullah, anggap namanya Abdullah yang wafat ya. Si yang meninggal ini, ayah ibunya masih hidupkah? Iya. Bapak Isra. Dari yang meninggal masih hidup. Ya, yang meninggal suami istri itu ada anaknya 2. Ya, yang meninggal yang suami atau yang istri Pak? Ada masalah saya jawab pertanyaan. Suaminya, suami istri. Ya udah saya jawab. Anak yang dalam kandungan dia mendapat waris. Oh, Masya Allah. Kalau Yang dimasalahkan dalam kandungan ini masih sebulan. iya, dia mendapat waris. Tapi warisan yang lain tetap dibagi dahulu. Ditinggalkan untuk dia bagiannya yang terbesar. Ya, diperkirakan anaknya laki atau perempuan dan dibuat pembagian. Umpamanya istri 1/8. Kalau yang dijanin adalah laki-laki, berarti 2 laki-laki, 1 perempuan. Iya. Itu dibagi 5. Sisa 7-nya dibagi 5. Ya.
Dan sepertinya kalau bagi laki-laki itu lebih besar. Maka sisanya dibagi. 5, begitu tidak bisa, 5 dikali 8, 40, hartanya dibagi 40, istrinya dapat 5/40, kemudian anak laki-laki yang hidup dapat 14/40, anak perempuan yang hidup dapat 7/40, yang 14/40 milik si janin itu ditahan dahulu. Tidak dibagikan kemana-mana. Sampai nanti dia lahir. Andai dia lahir laki-laki, diserahkan ke dia haknya dia itu. Hak warisnya dia. Andai dia lahir perempuan, berarti bersisa. Dibagi ulang sisanya tadi. Begitu. Akan dapat ibunya dan saudara laki-lakinya lebih. Iya. Dan saudara perempuannya akan dapat berlebih. Seperti itu. Jelas Pak Isra? Minta izin, apakah ada batas kandungannya itu umurnya? Kalau dia lahir, asal yakin datanya sudah bertanya kepada dokter, kata dokter, iya, ini ada janin. Sedang hamil si istrinya, ya, maka harta yang lain bisa dibagi seperti yang pembagian tadi. Maksudnya 1 hari 2 hari dia hamil, dibilang juga ya. Itu menentukan hamil ke dokter, Bapak, bukan ke saya. Dan dokter menyatakan ini benar hamil. Ya, maka wajib ditunggu. Masalahnya kalau langsung dibagi waris, ternyata nanti lahir anak laki-laki kembar lagi. Iyalah. Tentu abang laki-lakinya dan kakak perempuannya dan ibunya menzalimi mereka berdua. Dia nggak ada lagi hak warisnya, sudah habis dipakai abangnya sama kakak perempuannya dan ibunya. Iya. Seperti tadi, tetap disediakan. Kecuali keputusan para dokter kandungan setempat mengatakan ini hamilnya, umpamanya hamil, kan ibu-ibu biasanya kalau hamil, apalagi hamil muda, sering perasaan kayaknya udah hamil, tapi ketika di tes lab belum, ya seperti itu. Aku kan konsultasikan kepada dokter ahli di bidang kandungan tadi, ya, dia mengatakan iya, maka ditunggu pembagian warisnya. Begitu. Yang hak anak itu yang lain boleh dibagi. Kan nggak ada masalah, tidak terhalangi istri dan anak laki dan anak perempuan yang berhak itu. Iya. Tapi hak mereka dibagiin, cuman sebagian ditahan. Iya. Begitu. Bapak Isra masih tersambung, bisa paham Pak? Bapak Isra? Sekiranya dia kembar, bagaimana? Sudah habis duitnya dengan paret itu. Itu tadi yang kita katakan, dan uang yang haknya dia tadi dibiarkan, ditahan dahulu. Kalau ada riwayat kembar dari suami atau dari keluarga istri, maka ambilkan angka yang terbesar, yaitu angka kembar tadi. Kalau tidak ada riwayat kembar dari suami dan istri, biasanya kemungkinannya kecil. Dan yang kemungkinan kecil itu tidak ada hukum, tidak bisa diberikan hukum syar'i. Begitu. Ya, Bapak Isra bisa paham, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak Isra bisa paham. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah akhirnya Bapak Isra bisa paham dengan komunikasi. Alhamdulillah yang karena pemirsa memang cukup jauh ya dari Mandailing tadi, dari Sumatera Utara. Dan alhamdulillah setelah bertanya dan kemudian Ustaz Arman dijawab, dan alhamdulillah telah paham Bapak yang bertanya tadi mengenai hak waris bagi janin yang belum lahir. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban antum. Dan alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Bapak Isra tadi menuntaskan acara kita
hari ini dan semoga Allah berkahi Ustaz apa yang sudah antum jawab kepada di website maupun di penelpon. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah tadi ada ilmu baru lagi tentang waris di janin dan semoga saya teman-teman juga pemirsa bisa mengambil pelajaran dari nasihat antum tadi dan ilmu dari antum. Barakallahu fikum. Ustaz, boleh acara ini kami tutup? Silahkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuh acara ini sudah selesai dan semoga kita dipertemukan kembali di pekan depan ya dengan ustadz yang sama. Tapi sebelumnya saya tetap mengajak pemirsa untuk ta'awun di Fatwa TV berjuang untuk dakwah Islam dan semoga Allah berkahi apa yang sudah antum berikan kepada kami. Barakallahu fikum. Dan untuk di akhir acara kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang Barakallahu fikum Ustaz, jazakallah khair. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, maka wudunya batal.